Pemirsa, kondisi sakit rupanya tak menghalangi seorang kakek untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ya, dalam video yang beredar di jagat maya, terlihat seorang kakek yang sedang sakit tetap datang ke masjid dengan membawa tabung oksigen yang dilengkapi dengan roda di bawahnya serta membawa sajadah. Jadi ada kakek yang semangat ikut sholat berjamaah ke masjid walaupun selalu bawa tabung oksigen. Ini sangat luar biasa dan ini seperti tamparan buat saya. Saya aja yang masih muda, saya yang ibaratnya masih sehat, kadang sering menunda-nunda untuk sholat gitu. Orang udah tua usianya udah lanjut. Tapi buat masalah ibadah semangatnya luar biasa. Sampai lagi kurang sehat aja, lagi sakit aja kasarnya dia bawa tabung tuh kan ya. Itu masih ibadah. Masih menjalankan perintah Allah, ya enggak, masih mau sholat, mau ibadah segala macam. Lah kita yang masih gagah, sehat, kuat lah fisik kita, males-malesan. Sontak saja momen tersebut menjadi sorotan warganet. Kegigihan dan semangat sang kakek untuk tetap datang ke masjid meski kondisinya tengah sakit banyak menuai pujian dari warganet. Lantas apa tanggapan selebriti terkait seorang kakek yang tetap melaksanakan sholat meski harus membawa tabung oksigen? Ini pengingat juga buat kita semua, semoga jadi contoh buat kita semua, semoga kita bisa melakukan sholat 5 waktu, tetap semangat seperti si kakek. Saya tersentuh hati saya jujur ya, tersentuh. Ini pelajaran buat kita semuanya ya. Mudah-mudahan yang nonton viral itu bermanfaat dan suatu teguran buat kita semuanya ya. Sementara itu, Gilang Dirga yang beberapa waktu lalu sempat dilarikan ke IGD sebuah rumah sakit lantaran sempat mengalami sakit di bagian perutnya, kabarnya kemarin akan menjalani operasi. Ya, setelah menjalani CT scan dan pemeriksaan rasa sakit di perut yang dirasakan Gilang yang awalnya diduga lantaran fatty liver, ternyata Gilang mengalami usus buntu. Dalam akun Instagramnya, Gilang memposting sebuah foto saat berada di rumah sakit. Di sisi lain, Adam Putra, pasangan Teguh Wisnu dan Shireen Sungkar tengah menjadi sorotan. Pasalnya tingkah laku Adam yang selalu tertidur di masjid usai melaksanakan sholat subuh membuat netizen kagum dan gemas. Dalam akun Instagramnya, Wisnu membagikan momen saat mengajak Adam ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Namun usai sholat subuh, Adam yang rupanya masih dilanda rasa ngantuk justru tertidur di dalam masjid. Melihat putranya tertidur, Wisnu tak marah, sebaliknya dengan lembut Wisnu membangunkan Adam untuk mengajak putranya pulang. Namun sebelum pulang, Adam rupanya mengambil beberapa roti untuk adik-adiknya di rumah. Ini semua. Satu lagi buat Hawa. Satu lagi buat siapa tuh? Hawa. Terus? Ya Allah. Di tempat terpisah, sidang gugatan perdata Inara Rusli terhadap Virgon terkait dugaan melawan hukum yang dilakukan oleh Virgon terkait pengalihan royalti lagu kemarin kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun sidang kembali ditunda lantaran pihak Virgon kembali mangkir dari persidangan, sementara pihak label DRM dan DRP diwakili oleh kuasa hukumnya.
Lantas benarkah menurut pihak DRM dan DRP gugatan Inara terhadap pihak DRM dan DRP salah alamat? Ya, jadi sebenarnya kalau kita tadi saya sampaikan bahwa objeknya ini sebenarnya adalah perjanjian yang ditandatangani oleh Virgon dengan pihak DRM dan DRP tanpa persetujuan dari pihak penggugat, ya. Ini kan sebenarnya awalnya dari kasus di Pengadilan Agama yang kalau kami lihat bahwa sebenarnya putusannya sendiri yang berkenaan dengan salah satunya pembagian royalti sebagai harta bersama tersebut ini belum inkrah gitu ya. Jadi belum berkekuatan hukum tetap karena lagi dibanding, sedang dalam proses banding. Oleh karena itulah kemudian ketika pihak dalam hal ini pihak penggugat membawa kasus ini ke pengadilan negeri saat ini dengan menyatakan bahwa dia punya hak terhadap perjanjian yang ditandatangani oleh Virgon dalam hal ini gitu ya. Nah, ini kan jadi tidak jelas di sini. Padahal kalau memang dia punya hak, harusnya udah berkekuatan hukum tetap dulu di Pengadilan Agama. Nah, jadi memang yang pertama ini menurut kami ini justru tidak jelas. Ya nanti kita lihat di dalam agenda pembuktian ya, seperti apa. Yang jelas kami tetap bersikeras, tetap tegas menyatakan bahwa ada pengalihan secara sepihak tanpa izin dari Inara sebagai pemegang royalti 50% tersebut. Ya, kita lihatlah dari PA kan nanti ada putusan banding ya. Apakah itu memperkuat atau tidak, nanti kita lihat sebagai salah satu bukti juga nanti di persidangan. Ya, pihak DRP dan DRM merasa jika apa yang dituduhkan Inara tidaklah benar, pasalnya perjanjian Virgon dengan DRM pada tahun 2015, sedangkan dengan DRP pada tahun 2018, artinya perjanjian tersebut jauh sebelum perceraian Inara dan Virgon dan sebelum ada keputusan Pengadilan Agama. Lantas benarkah perjanjian tersebut bukan pengalihan hak cipta lagu atau royalti kepada pihak DRP dan DRM? Perjanjian antara Virgon dengan pihak DRM dan DRP yang dituduhkan bahwa ini adalah upaya penghilangan hak dari penggugat gitu ya, akibat dari putusan Pengadilan Agama, sebenarnya ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan putusan Pengadilan Agama. Karena ditandatangani perjanjian ini antara Virgon dengan DRM itu sejak tahun 2015. Sedangkan perjanjian antara Virgon dengan pihak DRP itu sejak tahun 2018. Jadi jauh sebelum peristiwa atau putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat tersebut. Yang ketiga adalah ketika disampaikan bahwa adanya pengalihan hak. Nah, di sini kami tegaskan bahwa dalam perjanjian antara Virgon dengan pihak DRP dan dengan pihak DRM tidak ada satu kata pun yang tertulis mengatakan bahwa adanya pengalihan, tidak ada. Ya dari pihak kita, walaupun pihak seberang berkata seperti itu, tapi dari pihak kita sebagai penggugat kan wajib membuktikan ya. Kita lihat dalam pembuktian seperti apa, tapi kami bersikeras bahwa apapun alasan dari pihak seberang terkait dengan gugatan kami menurut mereka salah atau apapun itu atau menyesatkan, tapi menurut kami gugatan kami sudah benar dan kita akan buktikan di persidangan. Meski pihak DRP dan DRM membantah tegas jika adanya pengalihan lagu, namun pihak Inara justru meyakini dan akan membuktikan pada sidang selanjutnya jika ada pengalihan sepihak terkait hak royalti yang dilakukan oleh Virgon. Sidang akan kembali digelar pada 24 Januari dengan pemanggilan ulang pihak Virgon. Oleh karena itulah kemudian nanti akan kami pertahankan di persidangan berikutnya dengan bukti-bukti tentunya yang memadai. Ya masih terlalu prematur ya untuk bicara bukti, tapi nanti kita lihat di dalam agenda pembuktian ya. Ini masih terlalu awal. Sementara itu, meski tengah berseteru di pengadilan, namun kabarnya beberapa waktu lalu Inara bertemu dengan Virgon untuk menyelesaikan semua permasalahan pasca resmi bercerai. Inara dan Virgon ingin berdamai dan mencari jalan tengah terkait hak royalti dan nafkah anak. Lantas apa tanggapan Inara dan Virgon terkait pertemuan tersebut? Ya silaturahmi juga dan juga etiket baik aja sih untuk istilahnya ngebahas sama-sama gitu. Sejauh ini sih kalau dari pihak keluarga besar aku ya memang sedari awal kita juga pengennya damai-damai aja. Aku kurang tahu ya, tapi aku percaya di situ ada adikku yang cowok yang memediasi. Ya apapun itu, adikku orangnya agak wise ya sama keluarga. Jadi sudah biar aja adikku yang ini. Kalau di orang Batak kan laki-laki lebih berfungsi daripada wanita.
bukan nggak didengerin, tetap didengerin. Cuman masalah orang Batak sebenarnya kan pantang ada perceraian kan gitu. Ya udah adikku yang ini yang jadi penengah di situ, adikku yang cowok, adik kandung. Kemarin waktu pas lagi kumpul-kumpul Natal, adikku ngomong, iya saya mungkin ketemu sama abangnya si istrinya Virgon, nanti saya pengen jumpa gitu. Adikku ngomong, tapi apa isinya biar aja dia yang ini kan gitu. Saya nggak mau tanya permasalahan apa ya ini ya lagu ya diminta royalti, enggak. Saya nggak nanya kayak gitu, enggak. Tahu, tapi untuk secara detailnya biar nanti mereka yang bicara. Cuma hal itu untuk apa pertemuan itu bukan untuk kembali lagi, yang pertama. Jadi itu bukan untuk rujuk, tapi lebih ke mungkin apa ya, kayak perdamaian. Mungkin kayak perdamaian, mungkin kayak diskusi apa ya, yang jelasnya sih biar mereka lah yang cerita. Aku nggak mau ngedahuluin, tapi intinya ini untuk kebaikan dan perdamaian. Ya, sempat berseteru di ranah hukum membuat Inara rupanya lelah dan ingin mengakhiri semua perseteruan dengan Virgon secara damai dan kekeluargaan. Dengan itikat baik, Inara akhirnya memutuskan untuk mengajak Virgon bertemu. Lantas apa saja yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut? Benarkah nafkah anak dan hak royalti menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut? Lantas apa tanggapan Eva Manurung dan Feby Carol terkait pertemuan Virgon dan Inara? Benarkah Eva tak ingin Inara mendapat royalti? Ada banyak hal lah yang dibahas, bukan cuma itu aja. Kita sih harapannya memang pengennya seperti itu ya, karena udah capek juga lah berlarut-larut. Siapa sih yang nggak mau untuk move on gitu loh, dan melanjutkan hidup dan mengembangkan kita punya value gitu. Cuman kan dengan bergulirnya terus kasus ini kan jadi seperti kita udah pengen maju, tiba-tiba tarik mundur lagi, pengen maju tarik mundur lagi. Ya intinya kalau dari pihak aku dan mudah-mudahan dari pihak Virgon juga, dan sejauh ini sih alhamdulillah dia udah punya etiket baik untuk bertemu perwakilan dari kedua belah pihak keluarga besar kita gitu. Ya mudah-mudahan ada jalan damai lah. Yang saya ingatkan sama Inara, aku juga kemarin bahagia udah aku bisa ketemu sama cucu-cucuku, aku main ketawa-ketawa, bercanda-bercanda ya kan. Aku kemudian bawa oleh-oleh. Cuman yang saya ingatkan sama Inara itu, kamu salah minta royalti. Karena gini, maaf ya, ini saya cuma memberikan satu contoh ya. Ketika kamu mau meminta apa yang namanya royalti itu, kalau kamu turut membuat satu kreasi atau membuat satu lagu, kamu turut menambahin not atau syair ya, atau kamu play music di situ, ya mungkin bisa kamu klaim ada royalti. Ini enggak. Ini kan Melihatnya royalti itu kan melekat penuh pada sang pencipta, lagi-lagi bilang gitu. Jadi beda ya antara royalti dan harta gono gini. Kalau harta gono gini itu misalnya aset yang sudah dihasilkan bersama, misalnya rumah, mobil, tanah dan lain sebagainya, itu memang kalau pisah pasti dibagi dua. Nah ini bukan masalah dibagi duanya, tapi royalti itu melekat penuh pada sang pencipta, kecuali kebijaksanaan Virgon. Apakah Virgon mau memberikan, maksudnya memberikannya juga terserah dia gitu loh. Misalnya gini, ya udahlah daripada ini ya bergejolak kasusnya nggak selesai, ini aku ada sedikit untuk kamu, tapi besar kecilnya kamu bersyukur aja. Ini adalah penghargaan atau penghormatan terakhir, mungkin diberikan hanya satu kali. Seumpama misalnya nih, ini 500 juta, ini atas kebijaksanaan aku. Tak hanya membahas terkait nafkah anak dan hak royalti yang sempat membuat keduanya berseteru, kabarnya Inara dan Virgon sama-sama akan mencabut laporan mereka di polisi terkait kasus perselingkuhan yang dilakukan Virgon.
Inara berharap dengan adanya pertemuan ini, mereka bisa menemukan jalan terbaik dan berdamai tanpa ada campur tangan orang lain. Mungkin salah satunya dengan mencabut laporan polisi ya. Ya, alhamdulillah. Aku sih pengennya memang komunikasi itu ya langsung aja gitu, nggak usah harus lewat lawyer atau lewat mana. Kan insya Allah doain aja. Gimana ya? Sejauh mereka bisa handle, nggak apa-apa sih. Cuman mudah-mudahan aja gini loh, mudah-mudahan hasilnya itu jangan memberatkan sebelah. Harapannya gitu. Jadi kalaupun misalnya aku nggak bisa support lagi jadi garda terdepan, tapi setidaknya mereka itu benar-benar bisa melihat segala sesuatu dari dua sisi gitu loh. Pertemuan Virgon dan Inara rupanya menjadi sorotan jika sebelumnya Inara dan keluarga Virgon terutama Feby dan Eva sempat berseteru, namun kabarnya Eva dan Feby memang tak pernah menginginkan jika putranya itu berpisah dengan Inara. Dan jika nantinya Inara dan Virgon ingin kembali rujuk, baik Eva dan Feby tetap mendukung keduanya. Benarkah Inara dan Virgon ingin kembali rujuk? Lantas benarkah kini Inara sudah memperbolehkan Eva dan Feby bertemu dengan cucu dan keponakannya? Masalah jodoh itu sih rahasia Allah ya. Jadi aku juga nggak mau terlalu banyak berkesimpulan. Aku mau terlalu banyak berasumsi. Nggak ada, karena memang aku nggak ada niatan untuk misahin antara cucu dengan neneknya atau antara anak dengan bapaknya. Saya nggak pernah ini, pokoknya lebih baik sih, lebih baik ya kembali. Tapi ya kalaupun tidak, saya juga nggak mau ini. Saya nggak mau maksa gitu loh, nggak mau maksa untuk kedua belah pihak.